kita bahas kali ini adalah rumus aritmetika atau rumus matematika yang sering digunakan di dalam Microsoft Excel. Yang sering digunakan dalam Microsoft Excel antara lain adalah sini ada icon plus, sama seperti di dalam matematika pada umumnya. Icon plus ini digunakan untuk menghitung penjumlahan. Yang berikutnya ada icon minus atau min. Ini masih sama, digunakan juga untuk menghitung pengurangan. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda untuk menghitung perkalian. Kalau di dalam matematika menggunakan lambang X, kalau di dalam Microsoft Excel dia menggunakan icon bintang. Itu yang digunakan untuk menghitung perkalian. Yang berikutnya di sini ada icon garis miring. Icon garis miring ini digunakan untuk menghitung pembagian. Yang selanjutnya ada icon persen. Ini masih sama seperti di matematika, dia untuk menghitung persentase. Yang berikutnya ini icon caret, digunakan untuk menghitung pangkat. Nah, itu tadi ada 6 yang sering digunakan dalam Microsoft Excel untuk rumus-rumus matematika. Nah, gimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya, nah, kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya ada 2 data. Data pertama saya isi dengan angka 7. Data kedua saya isi dengan angka 2. Di dalam Microsoft Excel, setiap menggunakan rumus atau fungsi harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Yang berikutnya, kita lihat datanya. Data 1 berada di sel B4. Ini B4. Jadi kita tuliskan di sini B4. Terus kita gunakan tanda plus seperti ini. Data kedua ada di C4, kita tuliskan C4. Setelah selesai kita menuliskan rumus seperti ini, kita tekan enter. Sini sudah ada hasilnya 7 ditambah 2, hasilnya 9. Nah, sekarang bagaimana jika kita menuliskan rumus langsung kita jumlahkan angkanya? Kita cek sama dengan 7, langsung kita tuliskan angka 7, kita tambahkan tambah 2, kita enter. Nah, di sini sama, hasilnya sama-sama 9. Tetapi ada kelebihan dari rumus Microsoft Excel yang kita gunakan kalau kita menulis rumusnya di selnya, bukan angkanya, seperti ini B4 C4. Ini rumus ini akan menghitung setiap angka yang ada di B4 dan C4. Misalnya di sini angka 7-nya kita ganti jadi 9. Kita enter. Nah, di sini angka 11-nya akan muncul secara otomatis karena 9 ditambah 2 11. Berbeda dengan ini. Ini masih 7 tambah 2. Di sini tetap 9. Kenapa seperti itu? Karena rumus yang pertama ini yang kita tulis adalah nilai atau selnya. Jadi
berapapun nilai dari sel tersebut, dia akan ikut berubah. Misalnya ini yang tertulis B4 dan C4, bukan 7 dan 2. Kalau 7 dan 2, di sini kita rubah angkanya di data 1, ini tidak akan berubah. Kira-kira seperti itu. Itu penggunaan dari rumus Microsoft Excel. Yang kita pakai adalah selnya, bukan angkanya. Misalnya di sini B4, yang kita tulis B4 bukan angka 9. Sebenarnya kalau seperti ini sama saja hasilnya. Misalnya ini tadi 7, sama di sini 9, tetapi kelemahannya kalau yang ini, kalau data ini ada perubahan angka, dia tidak ikut berubah. Misalnya di sini tadi sekarang kita ganti 5. Nah, di sini jadi 7. Di sini ini masih tetap 9 karena di sini tidak ikut berubah. Begitu kira-kira untuk penjumlahan. Sekarang kita coba yang pengurangan. Yang pengurangan sama pada dasarnya. Yang pertama sama dengan B4, kita tuliskan B4 min C4. C4, kita tekan enter. Sini 3. Sekarang kita coba kalau di sini kita ganti angka 9. Jadi nanti hasilnya di sini harus 9 dikurangi 2. Di sini harus 7. Kita tes, enter. Nah, 7. Jadi rumus ini sudah berlaku untuk selnya, bukan untuk angkanya. Berbeda dengan kita tuliskan sama dengan 9 dikurangi 2. Di sini hasilnya tetap 7, tetapi ketika ini kita rubah, misalnya di sini kita buat angka 8, di sini tidak akan ikut berubah. Harusnya di sini 6. Tetapi karena rumus yang kita tuliskan adalah angkanya, bukan selnya, makanya yang harus kita tuliskan adalah selnya, bukan angka di dalam selnya. Misalnya di sini B4 dikurangi C4. Nah, seperti ini. Ini untuk pengurangan. Selanjutnya setelah pengurangan kita coba perkalian. Perkalian sama dengan B4 bintang. Di sini kita ketikkan tanda bintang, bukan X tetapi bintang kalau di dalam Excel untuk perkalian. C4 dikalikan dengan data C4 sama dengan 16. Nah, ini dia akan 16. Kita ganti di sini 5. Ini jadi 10. Itu untuk perkalian. Yang berikutnya setelah perkalian ada persen. Gimana penggunaan persen? Ini ada yang sedikit berbeda. Kalau persen seperti ini. Misalnya 2% dari 5. Nah, gini cara penulisannya. Sama dengan ini. 2% dari 5. Kalau 2% dari 5, 2-nya di sini. Berarti C4 dikali B4 persen. Enter. Nah, 0,1. Ini. Kalau bedanya seperti ini, dia tetap perkalian. B4% ini yang dipersenkan. B4%. 5% itu sama dengan
Yang berikutnya untuk pangkat. Kalau pangkat seperti ini, sama dengan 5 dipangkatkan 2. Nah, ini B4 C4. Nah, sama dengan 25. Ini untuk pangkat. Nah, kira-kira seperti itu bagi teman-teman. Pangkat, persen. Nah, sekarang bagi yang belum, sama dengan 5. 5 ini untuk lebih cepatnya kita menuliskan rumusnya. Ini kan datanya di B4, bisa langsung kita klik di sini. Klik. Nah, di sini akan muncul secara otomatis B4. Kalau kita kliknya di sini, nah, dia jadi B5 karena di sini B5. Jadi yang ingin kita hitung adalah ini, B4. Ini bisa kita klik seperti ini, bisa juga kita tuliskan secara manual. Dibagi, nah, 2. Hasilnya 2,5. Nah, ini. Itulah teman-teman sedikit pengenalan rumus di dalam Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.